الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, kita mulai melihat ada bendera-bendera yang dipasang di jalanan, mengingatkan kita akan sesuatu. 80 tahun yang lalu lebih, di jalanan Situbondo ini kita akan melihat penjajah-penjajah yang menindas rakyat Nusantara. Belum ada Indonesia pada waktu itu. Sekarang penjajah itu pergi. Kita hidup merdeka karena dikatakan di pembukaan Undang-Undang 45 bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Betul. Tapi ternyata dengan perginya penjajah, yang mungkin kita tidak lagi melihat fisik orang-orang yang menjajah kita, banyak di antara kita yang masih dijajah. Siapa yang menjajah dia? Dirinya sendiri. Siapa yang menjajah manusia? Setan dan bala tentara. Siapa yang menjadikan manusia tidak merdeka lagi? Kecintaan dan ambisi kepada dunia. Kita memang hidup di negeri yang merdeka, tapi boleh jadi ada banyak manusia-manusia yang dia sendiri tidak merdeka. Ada yang menghambakan diri kepada berhala-berhala. Ada yang masih diperbudak dengan kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar dan tanpa dasar. Dan ada pula manusia yang masih diperbudak oleh dunia. Dulu 1447 tahun yang lalu, Rasulullah SAW menyampaikan Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah. Beliau alaihissalatu wassalam menyebutkan tentang manusia-manusia yang diperbudak dengan emas. Sengsara hidupnya. Walaupun hidup di negeri yang merdeka, tatkala dia diperbudak oleh emas, oleh perak, oleh uang, oleh pakaian, oleh gaya hidupnya, ta'isa wantakash. Semoga dia hidup menderita melarat. Semoga dia terjungkir dan tersungkur dalam kehidupan ini.
Wa idza syika falan taqash. Kalau dia kena duri, semoga nggak bisa dikeluarkan duri dari tubuhnya. In u'tiya radi. Ini orang yang diperbudak oleh hartanya, kalau dikasih yang dia cita-citakan, yang dia inginkan, dia raih, dia ridha hidup. Wa in lam yu'ta sakhir. Tapi kalau tidak dikasih, dia akan marah-marah. Ahibbati fillah, mereka yang berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia sudah mati. Presiden pertama kita juga sudah mati. Presiden kedua yang menjabat 30 tahun lebih juga mati. Ketahuilah bahwa kita hidup di negeri yang terkutuk. Yang kita tidak boleh menghambakan diri kita kepada dunia ini. Ahibbati billah, Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang manusia yang dikasih ayat-ayat Allah, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kemudian dia berlepas diri dari ayat-ayat Allah. Dia memilih untuk mengikuti syaitan, maka dia termasuk orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kalau kami berkehendak, kami akan angkat manusia itu dengan ayat-ayat kami. Tapi gara-gara dia berlepas diri dari ayat-ayat itu, dia mengikuti syaitan, mengikuti hawa nafsunya, famathaluhu kamathalil kalb. Manusia seperti ini seperti anjing. Ternyata ada manusia yang berjalan dengan dua kakinya, yang dapat berpikir dengan otaknya, yang mungkin dia berpakaian rapi tapi seperti anjing. Kalau engkau hadik, dia tetap menjulurkan lidahnya, engkau diamkan, dia tetap yalhan. Maka ahibbati fillah, ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, syukuri nikmat tersebut. Jangan kemudian kita memperbudak diri kita kepada dunia yang kita yakin akan kita tinggalkan selama-lamanya. Kita nggak pernah melihat orang yang meninggalkan dunia kemudian balik lagi. Gak ada. Rumahnya ditinggal, istrinya menjadi janda, dan mungkin sudah dinikahin orang lain. Usaha tempat kerjanya sudah dibeli sama orang. Dia menjadi tanah dan bangkai dan dilupakan. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kita ini berada di penjara. Seorang mukmin di dunia ini di penjara, bukan dijajah. Ketika dijajah mungkin dia bisa pergi kemana-mana, tapi ketika dia di penjara, dia nggak bisa kemana-mana. Mau jalan ke sana nggak boleh, mau ke sana nggak boleh. Hadhihi dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Maka ketahuilah, kita adalah makhluk merdeka yang seharusnya kita mentauhidkan Allah Sang Pencipta, menjadikan semua karunia yang Allah berikan hanya untuk Allah semata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku buat siapa? Buat cari dunia? Lah, lillahi rabbil alamin. Kita akan kembali ke sana dan kita akan mendengar sebuah ungkapan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, suatu saat nanti Allah akan memberikan mimbar kepada iblis. Iblis yang telah menggoda Nabi Adam. Kemudian dia minta supaya dipanjangkan umurnya. Nabi Adam meninggal dunia. Nabi Nuh yang kaumnya juga disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya meninggal dunia. Dunia ini pernah tenggelam, tapi iblis tetap hidup. Dia menggodai kaumnya Nabi Hud. Dia menggodai kaumnya Nabi Soleh agar membunuh itu onta. Ya, dan berhasil mereka membunuh itu onta. Kemana mereka? Mereka mati. Iblis juga berhasil menggoda kaumnya Nabi Ibrahim. Fir'aun digoda oleh iblis dan tenggelam. Nabi Ibrahim meninggal dunia. Nabi Musa meninggal dunia. Nabi Isa meninggal dunia. Nabi kita Muhammad Nabi Isa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla dan akan datang lagi ke dunia. Tapi beliau juga akan meninggal dunia. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Iblis masih hidup, masih ada sampai saat ini. Maka kelak Allah akan memberikan mimbar kepada iblis di neraka. Allah mengatakan wa qala syaitan lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Ketika urusan sudah selesai, yang di neraka, yang di surga, syaitan dikasih mimbar berceramah. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya Allah berjanji kepada kalian, dan janji Allah itu benar, dan aku juga janji sama kalian. Kita dengar bisikan-bisikan iblis, kita dengar ajakan-ajakan dia, nanti seperti ini, nanti seperti ini. Aku selalu janji sama kalian, fa akhlaftu, dan aku selalu mengingkari janji. Iblis terus terang. Dan Allah ceritakan itu kepada kita dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran bahwa bisikan-bisikan iblis semuanya palsu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Kata iblis, aku ini enggak punya kekuasaan untuk memaksa kalian ikut sama aku. Enggak ada. Aku cuma ajak kalian dan engkau yang mau, engkau yang nurut sama aku. Maka hari ini jangan engkau celah aku, celah diri kalian sendiri. Wallah jemaah, iblis berlepas diri. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai umat manusia, janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini, lalu Allah akan membangkitkan kita dan memberikan balasan atas semua yang kita perbuat. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Ada surga dan neraka. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Tadi kita udah merdeka. Apanya merdeka? Belanda pergi, ya betul, Jepang juga pergi. Tapi kita dijajah oleh diri kita sendiri,
oleh gaya hidup kita sendiri, oleh ambisi-ambisi kita sendiri. Kata Allah, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Dan jangan mau ditipu daya oleh tukang tipu. Siapa? Iblis dan bala tentaranya. Ahibati fillah, perbanyak baca Al-Quran agar kita bisa terbebaskan dari belenggu iblis dan bala tentara. Perbanyak mengingat Allah agar kita terlepas dari belenggu dunia. Selesai sholat Jumat, kita mau kemana? Sebagian ke kantornya balik, sebagian ke tempat kerjanya, sebagian ke pasar, bisnis, sebagian ke rumahnya. Kata Allah Azza wa Jalla, selesai sholat Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Selesai sholat, silahkan kalian bertebaran di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ngapain kita keluar dari masjid? Bukankah kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla? Iya, Allah perintahkan kita keluar untuk melanjutkan kehidupan ini. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. Kita bekerja mencari karunia Tuhan, mencari karunia Allah. Terus agar kita tidak tertipu dengan dunia, apa solusinya? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalian banyak mengingat Allah. Jadi di luar sana lebih banyak lagi kita mengingat Allah Azza wa Jalla, karena godaan di sana jauh lebih besar daripada tempat ini. Ahibati fillah, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma munzil al kitab mujri as sahab hazim al ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin. Ya aziz ya jabbar. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.